Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'tabiru ya ulil albab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa admi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pendengar Radio Republik Indonesia, saya Nur Adi Septanto dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Timur. Untuk kajian pagi hari ini di Hikmah Fajar Radio Republik Indonesia, ingin kami ketengahkan tentang bagaimana kita memupuk amal kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang patut kita renungkan di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbadzanna fil hutamah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kala, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, yaitu neraka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kecelakaan yang akan terjadi kepada siapa saja yang melakukan umpatan, ngerundel kalau bahasa Jawanya, ngomong di belakang, ya. Pendengar, ini perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dicela, akan mendapatkan kecelakaan lah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ini hati-hati sekali, apalagi di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, media sosial begitu mudah, begitu viral, dan begitu cepat penyebarannya. Ini sangat hati-hati sekali. Apalagi kalau di sebuah jejaring sosial berbasis internet ini kemudian menampilkan kata-kata, membuat gambar, kemudian mengomentari gambar dan lain sebagainya, dan itu dibaca banyak orang. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita, karena khawatir salah satu perilaku yang ada di dalam kegiatan meskipun tidak terucap tetapi bentuk tertulis itu bisa dalam kategori mencela. Misalkan dalam satu komentar kemudian ada yang membuat pernyataan tentang A, dia berbuat seperti ini, kemudian dikomentari yang lain, terus berkembang sampai tidak bisa dihentikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang Allah sampaikan di dalam ayat Al-Humazah ini adalah kecelakaanlah. Jadi celaka bagi mereka yang tidak memiliki kontrol yang baik terhadap apa yang mereka ucapkan. Ini waspada. Kemudian wa alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang kemudian mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini orang yang melakukan bisnis, ini juga perlu diwaspadai. Jangan sampai bukan terlarang untuk menghitung dan memperhitungkan, tetapi bahwa waspada. Harta itu tidak akan ada manfaatnya kalau harta itu tidak digunakan untuk mendukung perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Kalla layumbadzanna fil hutamah. Ketika harta itu justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar aturan Allah, maka waspada. Benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lalu apa ketika memang kita sudah di dunia yang begitu cepat penyebaran informasi maupun hal-hal yang negatif, maka kewaspadaan kita bagaimana?
maka kita bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 26, ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Serius, maka terbuka peluang-peluang yang lebar, terbuka jalan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Pendengar, di studio hadir yang ingin berbagi dengan kita. Mungkin ada cerita atau pertanyaan, saya persilakan. Aku lu qouli hadza. Fadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya terkait bagaimana kita dalam memupuk amal kebaikan. Ya. Saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang Ustadz tentang amal perbuatan. Ya. Seringkali saya melakukan amal perbuatan, akan tetapi tidak tahu apakah amal perbuatan yang saya lakukan ini bermanfaat, atau bahkan amal perbuatan tersebut hanya sekedar amalan kosong. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar amal yang kita lakukan senantiasa subur dan tumbuh serta berbuah dengan baik, Ustaz. Nah, kemudian yang kedua terkait infak. Bagaimana Islam itu mengajarkan umatnya dalam berinfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas pertanyaannya yang disampaikan oleh saudara kita ini jauh-jauh datang dari Bojonegoro, hadir ke studio untuk berbagi pengetahuan dengan kita semuanya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi saya sempat menyinggung bahwa perilaku manusia ini bisa mendatangkan celaka karena penilaian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu ya, dengan perilaku itu yaitu mengumpat, mencela, mengumpulkan harta tetapi tidak diarahkan kepada mendukung jalan Allah Subhanahu wa taala, ini jangan dikira hartanya yang tidak diinfakkan itu akan mengekalkannya di dunia. Sekali-kali tidak. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan, akan tumbuh subur. Ketika kebaikan itu memang benar-benar ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa tumbuh subur? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan. Mungkin Aki bisa membantu saya ini membacakan sebuah riwayat Al-Bukhari. Nah, mohon dibantu untuk membacakan. Silakan coba. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya. idza ahsana ahadukum islamah fakullu hasanatin Ya. ya'maluhu yuktabu lahu bi'ashrin Amsalihah. Ya. ila sab'i mi'ati dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha yuktabu lahu bimithliha. Ayo, jazakallah khairan katsiran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, kita insyaallah kenal dengan sahabat yang satu ini karena beliau termasuk dari sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW salah satunya kepada sahabat Abu Hurairah, bahwa idza ahsana ahadukum islamahu, jika seseorang memperbagus keislamannya. Kalau di hadis lain, min husnil islamil mar'i, sebagian atau separuh kebagusan seseorang. Nah, di hadis ini, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalihha, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 amsalihha, semisal dengannya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, tetapi kalau kejelekan hanya ditulis sebanding atau senilai dengan kejelekan itu. Ini sangat mendorong bagi kita, meyakinkan kita bahwa Islam adalah jalan kebenaran untuk memupuk amal kebaikan,
Karena kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Apalagi dengan pertanyaan yang kedua tadi, ada sebuah ayat di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian di ayat yang lain, ya, apabila seorang berinfak, ya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ini juga senada dengan hadis yang disampaikan di awal tadi, bahwa orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharap ridha Allah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti tanaman yang tumbuh 7 buah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 tangkai itu, kemudian tiap-tiap tangkainya akan menumbuhkan 100 buah lagi, 100 biji. Nah, dengan demikian, ma'asyal hadirin rahimakumullah, pendengar Radio Republik Indonesia, ini memotivasi kita untuk terus memupuk amal kebaikan. Nah, di ayat yang tadi saya baca, orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ini tadi pertanyaan tentang infak. Kalau di hadis itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah, ya, orang yang berinfak kemudian menyembunyikan infaknya sampai digambarkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking apa? Saking tulusnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pupuklah amal kebaikan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya Nur Adi Septanto dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Timur pamit dari ruang dengar Anda. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.